Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat era sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Kita sudah memasuki bab 9 dengan judul memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1.9 menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Kompetensi dasar 2.9 menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat Jumat. Kompetensi dasar 3.9 memahami ketentuan sholat Jumat. Kompetensi dasar 4.9 mempraktikkan sholat Jumat. A. Pengertian dan hukum sholat Jumat. 1. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Waktu pelaksanaan ketika siang hari atau memasuki waktu zuhur, namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur. Sholat Jumat hukumnya wajib ain bagi setiap muslim laki-laki dewasa beragama Islam, merdeka, sudah mukallaf, sehat badan, serta muqaim, bukan dalam keadaan musafir dan menetap di dalam negara atau tempat tertentu. 2. Dasar hukum sholat Jumat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9, yaitu sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Demikian itu adalah hal baik bagimu sekalian jika kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Hukum pelaksanaan sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat dan tidak terhalang uzur yang bersifat syar'i. Sedangkan kaum wanita tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Namun jika mereka melaksanakan sholat Jumat tetap sah dan tidak perlu mengulang sholat zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dalam kurung laki-laki dengan berjamaah kecil kecuali 4 macam orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Ketentuan sholat Jumat. Nah, ini berarti anak-anak, karena di dalam ketentuan ini ada syarat, ada rukun, ada syarat sah, ada syarat wajib. 1. Syarat wajib sholat Jumat. Islam sudah balik, berakal sehat, laki-laki, sehat atau tidak sakit, orang yang menetap atau orang yang berdomisili pada suatu daerah tertentu. 2. Syarat sah sholat Jumat hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, dilakukan secara berjamaah, dikerjakan di waktu zuhur, didahului oleh 2 khutbah.
3. Amalan sunnah sholat Jumat. Yang pertama mandi. Yang kedua memakai pakaian yang bersih dan bagus. Yang ketiga diutamakan yang berwarna putih. Yang keempat memakai wangi-wangian. Yang kelima memotong kuku. Yang keenam membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Oke, kita sudah memasuki yang C, khutbah Jumat. 1. Syarat khutbah Jumat. Khotib hendaklah seorang laki-laki. Khotib suci badan dan pakaian dari hadas dan najis. Khotib menutup aurat. Khotib dalam berkhutbah hendaknya berdiri jika mampu. Khotib hendaknya berkhutbah dengan lantang, jelas dan tegas. Syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah dimulai ketika masuk waktu duhur. 2. Sebaiknya dilakukan sambil berdiri jika mampu. 3. Khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. 4. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 5. Khutbah dilakukan secara berturut-turut. 6. Khotib suci dari hadas dan najis. 7. Khotib hendaknya menutup aurat. 3. Rukun khutbah. 1. Membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima, yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Yang keempat, berwasiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua untuk pengampunan seluruh kaum muslimin. Halangan sholat Jumat ada 3. 1. Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh dengan jarak minimal 2 marhalah atau kurang lebih 81 km. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan umat. Yang ketiga, membina disiplin bagi jamaah. Yang keempat, mendidik dan mencerdaskan bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi bab 9 untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 sudah selesai. Semoga bermanfaat ilmunya, barokah dunia dan akhirat, dan sebagai pengingat kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.